Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkari. Beberapa ayat disampaikan oleh pengarang kitab yang kita bisa baca, ya, ayat-ayat yang berkaitan tentang amar ma'ruf nahi munkar, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya, ya, pada surah Ali Imran 104, kemudian 110, kemudian Al-A'raf 199, At-Taubah 71, Al-Maidah 78 sampai 79. Ya, dan seterusnya. Kita masuk pada hadis pertama, halaman 198. Hadis pertama halaman 198. An Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa saja, ra'a, yang melihat, minkum munkara, di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, jika dia tidak mampu melihat mencegah dengan tangannya, hendaklah dia mencegah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih, jika dia tidak mampu mencegah kemungkaran dengan lisannya, maka hendaklah dia mencegahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan ini merupakan selemah-lemahnya iman. Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa yang melihat di antara kita satu kemungkaran, maka dalam kondisi seperti itu
Amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu ain. Fardu ain, karena hukum asal dari amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib yang keterwakilan. Nah, tapi kalau kita sudah melihat langsung di hadapan kita ada kemungkaran, maka hukum mencegahnya menjadi fardu ain. Fardu ain. Kalau kita tidak mencegahnya saat itu, kita dosa. Bahkan bukan sekedar dosa. Istilah para ulama, dia itu sama dengan syaitan yang syaitanul akhras. Syaitanul akhras. Syaitan yang tidak bisa bicara. Apa namanya? Gagu ya. Syaitan gagu. Sudah syaitan gagu lagi. Itu gelar bagi orang yang melihat kemungkaran tapi dia tidak mencegahnya. Dosa dan kedudukannya sama dengan syaitan. Syaitanul akhras. Tahapan-tahapan mencegah kemungkaran, yang pertama adalah dengan tangan. Dengan tangan. Nah, dengan tangan ini bisa dimaknai dengan kekuasaan. Ya. Maka itulah pentingnya kekuasaan. Di satu tempat ada kemaksiatan, perjudian, perzinahan, orang minum khamr di situ. Kalau kita melihatnya, ya, ingat, orang beriman tidak boleh datang ke tempat itu. Tidak boleh datang ke tempat-tempat yang memang sudah diketahui di situ ada kemaksiatan. Ya. Tapi kita tidak tahu. Ternyata kita lewat dan melihatnya. Ya. Kita tidak tahu. Lewat di tempat itu, melihat di situ ada orang mabuk, ada orang zina, ya, ada orang judi, maka kita wajib mencegahnya. Nah, dengan tangan apa artinya? Selain pemerintah, selain penguasa tidak boleh mengambil tindakan. Ya. Tidak boleh mengambil tindakan. Maka tidak boleh selain penguasa menghancurkan tempat perjudian. Tidak boleh bagi penguasa, ya, menghancurkan tempat maaf pelacuran. Tidak boleh. Tidak boleh membakar. Karena hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh penguasa. Oleh penguasa. Nah, penguasa juga mencegah dengan tangannya, maknanya adalah dengan kekuasaannya. Misalkan tempat itu tidak mesti dihancurkan, cuman barangkali izinnya dicabut, ya, izinnya dicabut. Itulah sekali lagi pentingnya kekuasaan. Tapi Bapak Ibu, ada saatnya selain penguasa mencegah kemungkaran dengan tangan, yakni orang tua kepada anak. Jika orang tua melihat anaknya melakukan kemungkaran, perjudian, khamr, zina, orang tua boleh memukul. Tapi kalau anak orang lain tidak boleh kita pukul. Ya. Sebab kalau kita ambil tindakan dengan memukul, kita akan kena hukuman, delik hukum, sanksi negara. Ya. Lalu bagaimana dengan menerapkan cegah dengan tangan? Ya, lapor ke penguasa. Ya, lapor ke pihak berwajib. Ya. Tapi kalau kita orang yang berkuasa terhadap anak, terhadap istri, maka boleh kita dengan pukulan. Anak 10 tahun tidak sholat dipukul oleh orang tuanya. Ya.
Anak 10 tahun tidak sholat, setelah dari umur 7 tahun kita suruh dia untuk sholat, tidak mau sholat. Masuk usia 10 tahun dia tidak sholat, orang tuanya mukul. Tapi ingat, pukulan yang mendidik. Dan tidak boleh memukul bagian wajah. Ya. Pun demikian suami kepada istri, tidak boleh bagian wajah. Ya. Jadi mencegah dengan tangan ini yang langsung kepada tindakan itu sekali lagi penguasa. Ya, penguasa. Fa illam yastati' fa bilisanih. Jika kamu tidak mampu mencegah dengan tangan, maka dengan lisan. Nah, ini kita semua bisa dengan lisan. Yakni dengan an-nasihah, dengan menasihati. Kita nasihati. Ya. Nah, tahapan-tahapan nasihat juga harus dengan hikmah, dengan kasih sayang. Ya. Dan kata ulama, menasihati orang lain itu, ya, kalau bisa jangan di tengah orang banyak. Ya. Nasihati dia, ya, dipanggil berduaan, dinasihati. Ya. Tidak di tengah orang banyak. Jika engkau juga tidak mampu mencegah dengan lisanmu, fabiqalbih, maka dengan hati. Bagaimana mencegah dengan hati? Yakni doakan. Doakan. Dan mengingkari perbuatannya. Ya, kita ingkari perbuatan itu. Nah, dari hadis ini juga bisa diambil hikmah, kata ulama, kemungkaran itu tidak dicari. Yang mencari kemungkaran itu adalah sekali lagi penguasa, bukan kita. Tapi kemungkaran itu saat terlihat. Ya. Maka konsepnya tadi saya bilang, seorang mukmin tidak boleh datang kalau di situ sudah tahu ada perzinahan. Seorang mukmin tidak boleh datang kalau di situ sudah ada orang mabuk, tidak boleh. Ya. Untuk mencegah itu haknya seorang penguasa. Bukan ormas per ormas, bukan lembaga per lembaga, tapi penguasa. Hadis berikutnya, ya, hadis yang kedua di dalam bab ini, As-tsani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min nabiyyin ba'asahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtadduna bi amrihi summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa man jahadum bilisanihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal iman habbatun. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu umat sebelumku melainkan memiliki hawariyun. Hawariyun artinya penolong, pendukung. Ya. Di situ ada poin 192 catatan kaki, yakni hawariyun artinya sahabat-sahabat Nabi yang paling khusus dan orang-orang pilihan, penolong, pendukung dakwah. Ini biasanya lebih dikenal kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, hawariyun. Tapi tidak semua nabi, Pak, punya, karena ada nabi
tidak memiliki pengikut, tidak ada kaum, ya. Jadi ini kata Nabi, semua nabi yang diutus itu, terutama para rasul, ada hawariyun. Nabi, khusus Nabi Muhammad, istilahnya as-sahabah. Kalau nabi sebelumnya namanya hawariyun, ya. Khusus nabi namanya as-sahabah, para sahabat. Dan sahabat-sahabat dari umatnya, Nabi Isa kurang lebih 12 orang. Salah satu di antaranya disalib, yang kemudian diyakini oleh orang Nasrani, yang disalib itu Nabi Isa. Padahal yang disalib itu adalah salah satu dari murid Nabi Isa. Tapi waktu mau disalib, wajahnya itu syubbiha, wajahnya diserupakan oleh Allah dengan wajah Nabi Isa alaihissalam, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, kata Allah. Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa tidak dibunuh, tapi ada yang dibunuh, yakni orang yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit, ya. Nabi Isa diangkat ke langit, yang nanti di hari akhir akan diturunkan lagi oleh Allah ke bumi, bukan menjadi nabi, ya, tetapi sebagai saksi bahwa dakwah Nabi Muhammad itu benar. Nabi Isa tidak menjadi nabi, karena sesudah Nabi Muhammad sudah terputus kenabian, ya. Dia datang sebagai saksi dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengaku bahwa dia bukan Tuhan, ya. Pun demikian dengan Nabi Musa, Nabi Nuh, ya, Nabi Syuaib, semua mereka ini ada hawariyun, ada pengikut-pengikut yang setia mendukung dakwah, ya. Yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Untuk nabi-nabi hanya ada dua yang paling banyak pengikutnya, yakni Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Selainnya rata-rata sedikit. Nah, dari pengikut-pengikut ini ada orang khusus. Orang khusus inilah disebut dengan hawariyun. Bukan sekedar mengamalkan, mengikuti, tetapi penopang dakwah, ya, penopang dakwah. Nabi Muhammad, semua sahabatnya mengikuti sunnahnya, tapi ada orang-orang khusus, yakni Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, ya. Ada orang-orang khusus, orang-orang yang disebut dengan kibar, sahabat-sahabat utama, ya, sahabat-sahabat utama. Mereka mengikuti sunnahnya. Sunnah itu jalan agama yang dibawa oleh para nabi, dan mengikuti perintahnya. Kemudian setelah mereka akan hadir beberapa penerus, ya, akan hadir min ba'dihim khulufun, akan hadir beberapa penerus yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, ya, dan melakukan apa yang tidak diperintahkan, ya. Menyeru kepada satu perkara padahal dia sendiri tidak mengamalkannya. Ini di dalam istilah Al-Quran disebut dengan kabura maqtan. Dalam Quran surah As-Saff Allah katakan, ya, kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah, sangat besar benci Allah kepada siapa? Kepada orang yang an taqulu ma la taf'alun, terhadap orang yang mengatakan satu perkara
yang dia sendiri tidak melakukannya. Di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, ya, apakah kalian menyeru apa-apa yang kalian sendiri tidak mengamalkannya. Dia menerangi orang lain tapi dia sendiri terbakar, ya. Jadi mengajarkan, membimbing satu perkara kepada orang lain, dia sendiri tidak mengamalkannya, ya. Terlihat pintar, ya, tapi keropos dari amalan. Atau yang kedua, melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Ini sama buruk. Nah, biasanya para ulama ketika mendefinisikan ini, ya, itu identik dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu pintar, cerdas, tapi tidak mau beramal. Ya, itu Yahudi. Adapun Nasrani rajin beramal, tapi tidak dibekali dengan ilmu. Umat Nabi Muhammad SAW ada di antara keduanya. Itulah tafsir dari Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang Yahudi al-maghdub, dan bukan juga jalannya orang Nasrani, yakni ad-dhal. Ya, orang Yahudi dimurkai karena mereka hebat, pandai bicara, pintar, tapi tidak mau beramal. Orang Nasrani, mohon maaf, banyak yang bodoh tapi rajin beramal. Orang Islam di antara keduanya, pintar dan rajin beramal. Ya. Oleh karena itu orang Islam mesti cerdas dalam agama, tapi tidak cukup sekedar cerdas. Orang Islam harus rajin beramal. Nah, sesudah mereka, kata Nabi, itu sesudah penolong dakwah itu akan hadir orang-orang yang pandai bicara tapi tak rajin beramal, atau pandai beramal, rajin beramal, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Kita tidak boleh seperti itu. Ya, orang Islam itu di antara Yahudi dan Nasrani. Barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang mukmin yang barangkali, mohon maaf, apa yang Nabi sebutkan zaman sekarang mungkin ada, ya, ya, melakukan sesuatu, apalagi pada momen-momen tertentu, semangat. Tapi kalau ditanya kenapa kau melakukan ini, hanya sekedar ikut-ikutan, seneng ramenya saja, ya. Apalagi kadang-kadang yang penting dapat berkatnya, dapat besek. Tapi kalau ditanya apa ini dasar amalnya, dia juga nggak tahu. Hanya sekedar ngikutin adat tradisi nenek moyang saja, nggak tahu dasarnya. Ya. Maka orang seperti ini mesti dicegah, ya, mesti dicegah. Nah, yakni dengan hati kita ingkari perbuatan mereka. Siapa yang mencegahnya, melawan mereka dengan lisannya, diajak diskusi. Kalau itu keluarga kita, diajak diskusi, ya, diajak diskusi, diajak ngobrol. Tentu ketika kita berniat untuk mencegahnya, kita harus dibekali dengan ilmu. Jangan terkesan pandai bicara tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Bagaimana kita akan mengatakan itu tidak ada, ya, itu tidak boleh, padahal kita tidak dibekali dengan ilmu, ya. Makanya perkuat ilmu. Makanya itu yang saya bilang tadi, orang Islam ini harus pintar, idealnya harus pintar, harus cerdas, ya. Dan siapa yang melawan dengan tangan, ya, dia adalah seorang mukmin. Itu tadi. Kalau itu keluarga kita, harus ambil tindakan. Ya, kalau keluarga, ada keluarga mudah-mudahan tidak masih melakukan kesyirikan, masih melakukan perkara bid'ah, harus ambil tindakan. Ya. Di antara bentuk tindakan itu, Pak, yakni dihajar. Ini bentuk tindakan terhadap kemungkaran, dihajar. Hajar itu artinya apa? Jangan ditegur.
Artinya hajar, bukan hajar pukul. Ya. Hajar artinya jangan ditegur, jangan ditegur, di boykot. Ya. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan diskusi yang kita yakin itu syirik, kita yakin itu bid'ah, lalu kita sudah diskusi, sudah bimbing mana yang benar, tetap dia tidak mau, ya, bahkan membenci kita, maka orang seperti ini boleh kita hajar. Apa itu hajar? Sekali lagi, di boykot, jangan diajak bicara, jangan ditegur. Tapi ini juga ada kaidahnya. Jika dengan kita menghajar dia, saya ulangi, hajar ini bahasa Arab artinya di boykot, bukan dipukul ya. Jangan kemudian ada anggapan itu, jangan ke situ, itu kajian nyuruh mukul, bukan. Hajar itu di boykot, jangan ditegur. Jika kita menghajar orang, keluarga itu, teman, bahkan dia tambah merajalela dalam kebid'ahannya, lebih merajalela dengan kesyirikannya, maka jangan teruskan hajar kita. Jangan teruskan. Tapi jika ada perubahan, ya, maka perlu kita tambah biar dia lebih berubah. Ya. Sama, mohon maaf, anak perempuan kita belum pakai jilbab sudah disuruh, ya, harus dihajar, harus dikasih pelajaran. Ya. Tidak boleh dibiarkan. Misalkan hak nafkahnya dikurangi. Kalau dia anak kuliah misalnya di sebulan dikasih berapa, dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena engkau tidak mau pakai jilbab dan seterusnya. Itu namanya hajar. Mencegah dengan dengan hati, dengan lisan dan dengan tangan. Ingat, tangan tidak selalunya harus dipukul, tapi dengan tindakan. Dengan tindakan seperti tadi, mengasingkan orang, menghajar orang, ya. Maka setelah itu tidak ada iman meskipun seberat biji sawi. Jadi siapa yang melakukan kemungkaran lalu dia lihat itu kemungkaran tapi tidak dia cegah, itu dia tidak punya iman. Bukan lagi selemah-lemah iman. Ya. Kenapa, Pak? Orang beriman ini harus punya ghirah. Harus punya ghirah. Apa ghirah? Ghirah itu cemburu ketika aturan Allah dilanggar. Itu namanya ghirah. Ya. Allah itu Maha Pencemburu. Kapan Allah cemburu? Ketika aturannya dilanggar. Ini namanya ghirah, ghirah. Orang Islam wajib punya ghirah. Ya. Kita harus marah tatkala aturan-aturan Allah dilanggar. Nah, marah kita itu kita buktikan dengan mendoakan orang, dengan menasihati orang. Kalau itu orang yang di bawah kekuasaan kita, ambil tindakan. Ya, ambil tindakan. Jadi kalau ada orang ya kemudian bebas saja tanpa mahram, apalagi anak, biarin saja, ya. Mereka kan sudah sama-sama dewasa. Ini bukan seorang mukmin sejati. Ya, bukan seorang mukmin sejati. Telah dicabut secara perlahan keimanan di dalam hatinya. Nah, harus ada dalam diri kita yang namanya ghirah. Ghirah itu cemburu kalau aturan Allah dilanggar. Iya. Ya. Sebelum kita masuk pada hadis ketiga, mungkin ada yang disilahkan. Ya, mungkin ada yang ingin ditanya dari dua hadis ini, disilahkan sebelum masuk hadis yang ketiga. Monggo silakan. Monggo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada juga rasa-rasanya ini. Ada riwayat yang mengatakan bahwa yang bisa itu bukan tawari, tapi bisa. Yang membencinya bisa. Setelah namanya Yudas bisa juga kalau betul. Rasa-rasa ada itu. Karena dia benci itu maka disebutkan wajahnya perhitungan gila lah yang kita. Iya. Ya.
Nanti kita baca lagi Pak ya. Ya. Ya, mungkin ada yang lain silakan. Termasuk penguasa. Ya. Jadi kalau di situ sudah ada tempat orang mabuk di lingkungannya, ya, yang bertanggung jawab itu RT. Jadi kalau RT tidak menegur, dia dosa. Maka dosa warganya dia yang tanggung. Ya, maka RT itu mulia di hadapan Allah. Bukan sekedar bagi-bagi kalau ada sembako. Bukan sekedar mendata warga. Bukan itu, tapi RT itu orang yang mengambil tindakan. Ya, di antaranya apa? Mungkin dia tidak bisa menutup, dia lapor kepada yang lebih tinggi dari dia, ke pihak RW. Ya, jadi kalau kita diamanahi oleh apa ini jabatan RT, niatkan karena Allah. Ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia juga mengajak warga maksiat, memfasilitasi, misalkan ada acara di tetangganya kemudian memfasilitasi alat-alat musik, ya, memfasilitasi acara-acara yang haram, maka yang paling berat dosanya RT juga. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Kita lanjut hadis ketiga. Hadis berikutnya, bay'ana Rasulullah SAW anis sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal munsyati wal makruhi atau wal makrahi. Kata Abul Walid Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan menaati dalam kondisi sulit maupun mudah. Ya, dalam kondisi sulit maupun mudah. Kalau mengikuti Nabi itu ya banyak susahnya, lebih banyak susah. Beriman pada Nabi, akhirnya mereka jadi susah. Ya, di Mekah harus terusir. Ya. Ketika sampai di Madinah, banyak lagi susahnya. Harus banyak perang. Ya. Sekian kali perang pengikut Nabi itu. Ada perang Badar, setelah perang Badar perang Uhud, ada perang Ahzab, ada perang banyak sekali. Ya. Mereka berbaiat mendukung Nabi dalam keadaan susah dan senang. Ya. Dan dalam perkara yang ringan maupun berat untuk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengalah tidak menentang. Ya, mengalah tidak menentang. Walaupun Nabi, kepemimpinan beliau adalah unsur musyawarah. Unsur musyawarah. Tidak langsung Nabi ambil sikap sendiri. Contoh dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, setelah terjadi perang Badar, Nabi menang dan para sahabat atas izin Allah. Maka orang-orang kafir menyusun strategi untuk perang lebih besar. Maka berkumpullah kekuatan kafir itu kurang lebih 3.000. Ya. Nabi dan para sahabat musyawarah. Ya Rasul, kata Nabi, wahai para sahabatku, ini orang-orang kafir mau datang nyerang kita. Kita keluar dari kota Madinah atau kita bertahan di kota Madinah. Ya, itu musyawarah. Para sahabat, terutama yang tidak ikut perang Badar, itu maunya keluar dari kota Madinah, bertahan, jangan bertahan, tapi menunggu. Itulah yang disebut dengan Uhud. Banyak juga sahabat yang sudah kita bertahan saja. Ya, kita perang ketika masuk ke kota Madinah. Padahal Nabi sendiri maunya bertahan. Ya, Nabi maunya bertahan.
kita jangan keluar dari kota Madinah. Ya. Tapi karena mayoritas sahabat itu inginnya keluar dari kota Madinah, yakni menuju Uhud. Malamnya Nabi mimpi. Apa mimpi Nabi? Gigi beliau patah, pedang beliau patah. Ya. Makna mimpinya ini, kalau kita keluar akan banyak orang terbunuh dari umatku. Ya. Di antaranya juga dia akan terluka. Ya. Tapi musyawarah sudah para sahabat sudah bermusyawarah dan bersepakat kita harus keluar. Padahal Nabi sendiri lebih condong kepada apa? Bertahan di kota Madinah. Itulah kepemimpinan Nabi yang mengedepankan musyawarah. Iya. Jadi Nabi tidak otoritas. Padahal beliau sendiri maunya bertahan. Benar saja. Akhirnya Nabi hampir meninggal. Ya. Gigi Nabi patah. Ya. Bahkan diisukan saat itu Nabi sudah meninggal. Dan beliau jatuh ke dalam satu lubang, ya, yang sengaja lubang itu digali oleh orang kafir. Ya, lubang itu Nabi nggak ngelihat. Ternyata kaki Nabi masuk ke lubang. Beliau jatuh tersungkur. Lalu dipanah. Nabi sudah tidak punya pertahanan. Beliau dipanah. Panah itu kemudian terlihat oleh seorang sahabat. Ya, akhirnya sahabat ini loncat, dia lompat menghalau panah dan tombak itu, sehingga puluhan anak panah menancap di tubuh sahabat ini, termasuk tombak. Tidak ada satupun yang sampai ke tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang-orang khusus Nabi itu. Ya. Jadi dia ngelihat bahwa anak panah itu diarahkan ke Nabi, maka dia langsung lompat. Ini tubuh Nabi, inilah tubuh dia. Maka seluruh anak panah itu nancap di punggungnya. Ya, ini mimpi Nabi itu. Akan banyak orang terbunuh, termasuk paman Nabi terbunuh, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi secara umum para sahabat itu patuh kepada Nabi, tidak membantah, ya. Dan mereka tidak menentang, ya, tidak menentang. Contoh sikap para sahabat yang tidak menentang apa? Dalam peristiwa Sulhu Hudaybiyah, ketika para sahabat rindu sekali ke Ka'bah, ke Mekah, sesudah terusir dari Mekah ke Madinah tahun sekian, mereka sangat rindu ke Ka'bah. Ya. Akhirnya Nabi bermimpi memotong domba, yaitu isyarat kurban. Isyarat kurban. Ya. Akhirnya Nabi dan para sahabat berangkat membawa domba yang banyak untuk dijadikan hewan kurban. Sebelum sampai ke Mekah, terdengar kabar bahwa Muhammad dan pengikutnya, kata orang kafir, akan datang menyerbu kota Mekah. Akhirnya dihalangi di satu lembah namanya Hudaybiyah. Terjadilah musyawarah, sepakat Nabi Muhammad dan pengikutnya tidak boleh masuk ke kota Mekah sampai 3 tahun kemudian. Ya. Kalau ada orang Mekah masuk ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah masuk ke Mekah, tidak dikembalikan. Rugi nggak kira-kira ini Muhammad? Para sahabat rugi. Mereka sedang rindu ke Mekah. Kalau ada orang Islam ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan. Tetap jadi penduduk Mekah. Tapi kalau ada orang Mekah ke Madinah, wajib dikembalikan. Ya. Nabi menyetujui seluruh perjanjian Hudaybiyah itu. Para sahabat tidak terima karena sedang rindu-rindunya ke Ka'bah, ya, dan dianggap rugi, ya. Tapi satu pun tidak ada yang menentang, ya. Tetap mereka ikut keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka kecewa,
Iya. Nabi sangat sedih. Kata Nabi, potong tuh kambing kurban tuh, potong. Gak ada yang mau, karena kecewa. Kata Ummu Salamah, wahai Rasul, ambil pedangmu, potong sendiri tuh kambing. Akhirnya Nabi potong sendiri tuh domba. Ngelihat seperti itu, lalu para sahabat berbondong-bondong mendekat ke Nabi dan mereka ikut memotongnya. Nabi tidak marah kepada para sahabat, karena Nabi tahu betul perasaan para sahabat. Tapi satu pun sahabat tidak ada yang marah, tidak ada yang menentang kepada keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun keputusan itu terkesan merugikan. Iya, terkesan merugikan, tapi memang Nabi itu di atas wahyu sebelum 3 tahun sudah masuk kota Mekah. Maka terjadilah satu peristiwa yang disebut dengan Fathu Mekah. Masuk kota Mekah dengan jumlah yang lebih besar. Ya, kenapa? Perjanjian dilanggar oleh orang kafir. Tidak boleh ada peperangan selama 3 tahun. Ternyata orang kafir melanggar aturan itu. Akhirnya masuk kota Mekah dengan jumlah yang lebih besar. Turunlah firman Allah, inna fatahna laka fatham mubin. Tapi secara prinsip tidak ada sahabat yang menentang dari keputusan Nabi. Kalau sudah keputusan, tidak ada yang menentang. Nabi tetap mengedepankan musyawarah. Tapi sesuatu yang sudah diputuskan Nabi, tidak ada yang berani menentang. Itulah baiat para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menentang kepemimpinan dari yang memegangnya, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, di mana kalian melihat bukti yang jelas dari Allah ya tentangnya. Termasuk kalau tadi sahabat kepada Nabi boleh menentang kalau ada kekufuran, dan Nabi tidak mungkin kufur, ya, tidak boleh kufur. Dan agar kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada, itulah yang disebut qulil haqqa walau kana murr. Katakan yang benar dimanapun berada, ya, tanpa takut kepada cemoohan orang yang mencemooh dalam urusan membela agama Allah, ya, mencegah kemungkaran. Jangan pernah takut. Ini berat, karena bisa-bisa ada sanksi sosial. Ada sanksi sosial. Saya sudah sampaikan kemarin ceramah di daerah Sepatan, Tangerang. Ada yang hijrah, dapat hidayah dari Allah. Ya, sementara keluarganya jauh dari nilai-nilai tauhid, nilai-nilai sunnah. Akhirnya dia diasingkan oleh bapak ibunya. Dia wasiat, kalau saya meninggal, kamu masih dalam seperti ini, jangan pegang saya kalau saya meninggal. Karena bapaknya tidak mau anaknya ikut kajian sunnah. Ini yang cerita orangnya langsung kepada saya. Ya, kalau saya lebih dulu meninggal dari kamu, jangan pegang saya. Bukan hanya bapaknya, ibunya pun. Kamu harus keluar dari rumah ini. Kamu tidak boleh serumah dengan saya selama kamu masih mengikuti keyakinan. Ya, tapi tetap kebenaran disampaikan. Ya, tidak boleh takut apapun resikonya. Ya, cuma untuk orang tua tetap adab dikedepankan. Ya, adab dikedepankan. Ya, nah ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kalau menyampaikan kebenaran, apalagi yang sifatnya kepada orang lain,